Beberapa waktu yang lalu, Mr. Huang memperkenalkan RTX 50 di ajang CES di Las Vegas. Las Vegas apa Taiwan ya? Pokoknya orang yang Indonesia. Rak mungkin ya rilis Nvidia besar-besaran di Indonesia. Itu hal yang mustahil dan mustajab. Dan rilisnya RTX 50 series ini bukan berarti menggeser harga untuk RTX 40. Untuk pergeseran harganya tidak langsung cus ke bawah, ya nggak mungkin. Apalagi di negeri ini, kamu tahu sendirilah ya. Kalau naiknya cepat, turunnya itu yang lama. Kembali lagi di Albizia Tech, kali ini kita akan membahas buah GPU RTX 40 series dari Galaxy, yaitu RTX 4060 Ti dengan VRAM 8 GB. Di beberapa forum banyak sih user yang menanyakan saya lebih baik beli RTX 3060 Ti, RTX 3060, ataupun langsung ke RTX 4060 ataupun 4060 Ti. Jadi sebenarnya lebih sesuaikanlah budget dan keperluan kalian. Apalagi RTX 4060 ini memiliki dua varian, yaitu varian 8 GB dan varian 16 GB. Dan untuk kalian pengguna GTX 750 Ti seperti ini sebenarnya sudah nggak layak fosil deh. Ini VGA fosil, nopo cek mbok wis ngono sono refurbishe, ji ono anyare. Aku ki sempat gak habis pikir ya, kok VGA fosil ini kok jadi dol. Jadi untuk RTX 4060 Ti ini dia memiliki shader cores itu sebanyak 22 TF loops, dan untuk ray tracing core-nya dia sudah menggunakan generasi ketiga dengan 51 TF loops. Dan Tensor Core AI-nya ini sudah generasi keempat dan memiliki 353 AI TOPS. Dan memiliki standar memori config yang seperti saya bilang tadi 16 GB dan 8 GB. Sebenarnya sih ini lebih ke kebutuhan kalian ya. Kalau untuk sekedar gaming itu sebenarnya 8 GB sih cukup. Apalagi kalian menggunakan monitor resolusi Full HD. Kecuali kalian ya lebih ke generate AI atau bekerjanya dengan berhubungan dengan AI yang membutuhkan VRAM lebih dari 12 GB, yaitu saya lebih rekomen kalian membeli yang varian 16 GB. Lalu untuk memori interface-nya dia hanya 128 bit dan menggunakan Nvidia arsitektur ada Lovelace. Untuk RTX 4060 Ti diklaim bahwa dia mampu menghasilkan total power sebanyak 160 sampai 165 watt. Ini tentunya lebih irit dibanding RTX 3060 Ti di generasi sebelumnya ada Lovelace. Dan untuk GPU engine dari RTX 4060 Ti Galaxy varian 8GB ini memiliki CUDA core sebanyak 4352 dan boost clock-nya sebesar 2550 MHz. Dan dia memiliki fitur one click OC ya, jadi dia bisa tuning secara manual. Untuk memori speed-nya 16 Gbps dan untuk memori bandwidth-nya itu sebesar 288 GB per second. Untuk GPU ini dia memiliki fitur lightning effect dan bisa kalian matikan juga. Terdapat tombol switch di sebelah belakang GPU ini ya. Bagian belakangnya ini sudah terdapat aluminium alloy backplate. Jadi untuk menghantar perambatan panasnya yang terdapat di bagian belakang komponen. Fan dari RTX 4060 Ti One Click OC ini memiliki diameter sebesar 92 mm. Dan untuk PCIe-nya ini masih menggunakan 1x8 pin. Jadi dia belum menggunakan 12 VHPWR. Dengan corak seperti karbon di bagian cover RTX 4060 Ti Galaxy One Click OC ini. Berikutnya kita akan mengetes beberapa gaming dan benchmark seberapa bagus dan seberapa banyak konsumsi daya dari RTX 4060 Ti 8GB ini dari brand Galaxy.
Hasil temperatur dari benchmark RTX 4060 Ti One Click OC Galaxy untuk unit jenis superposition maksimumnya berada di 65 derajat Celcius dan average-nya itu berada di 49 derajat Celcius. Dan untuk 3D Mark, ya Port Royal, Steel Nomad, Tank Spy Extreme, Fire Strike Ultra itu average-nya rata-rata di berada 40 derajat Celciusan dan untuk maksimumnya berada di 60 derajat Celciusan, ya masih sekitar 66 sampai 67 mendekati 68 derajat Celcius. Dan untuk score point unit jenis superposition berada di 3549 dan untuk Port Royalnya berada di 8222, ya 8 euro atas 20 lah ya. Dan untuk Steel Nomadnya 2000-an. Sedangkan Tank Spy Extreme itu berada di 6.400-an dan untuk Fire Strike Ultra itu di 7.647. Power konsumsi dari RTX 4060 Ti unit jenis superposition average-nya berada di 77 derajat watt dan untuk maksimumnya sekitar 145 watts. 3D Mark, Port Royal, Steel Nomad, Tank Spy Extreme dan Fire Strike Ultra itu average-nya berada di 43 sampai 63 watt. Dan maksimumnya berada di 158 sampai 159 wattan. Untuk gaming, RTX 4060 Ti One Click OC kita menggunakan fitur DLSS untuk beberapa game yang sudah menggunakan DLSS. Forza Horizon 5 berada di 164,4 dan untuk God of War Ragnarok sekitar 173,6 dan Delta Force-nya masih 160-an dan untuk Battlefield 5 141 dan For Speed Head sekitar 139 dan Counter Strike itu sekitar 233. Dan untuk temperaturnya masih sekitar average-nya berada di 59 sampai 62 dan untuk maksimumnya ya masih di bawah 68 ya. Dan untuk power konsumsi saat gaming itu masih average-nya di sekitar 118 sampai 130-an dan untuk maksimum watt-nya itu 135-an sampai 150-an, ya masih di bawah 160 watt. Jadi untuk ngegame resolusi Full HD dengan preset katakanlah Ultra, kalian menggunakan fitur DLSS Ray Tracing dan low latency pun RTX 4060 Ti 8GB ini sebenarnya masih mumpuni ya. Kalau untuk benchmark-nya pun itu skornya dikatakan masih bilang great atau terbilang masih bagus. Dan untuk power konsumsinya ini sebenarnya terbilang irit ya. Terbilang irit dan lebih irit dari RTX 3060 Ti. Jadi untuk beberapa PC builder yang build PC-nya menggunakan prosesor 2 jutaan dan ingin mengambil RTX 4060 Ti ini, itu mikirnya boros nggak sih sebenarnya RTX 4060 Ti ini atau RTX 4060? Karena kebanyakan untuk beberapa PC builder dia build PC tapi mengesampingkan soal konsumsi, dalam artian konsumsi power supply-nya tuh ya power supply yang power supply 500 watt aja kuat, 600 watt kuat. Ya kuat, tapi kalian juga pikirkan juga dong dari beberapa fitur power supply tersebut ya, entah proteksi, build quality, warranty, after sales, dan ataupun performanya. Jadi lebih baik kalian gunakan power supply yang proper untuk menggunakan VGA terkini atau yang model-model baru. Untuk beberapa PC builder mungkin yang ingin bertanya silahkan oret-oret atau tinggalkan pesan di kolom komentar. Jadi untuk RTX 4060 Ti ini ya katakanlah untuk RTX 4060 lah ya, itu harganya sekitar 4 jutaan. Sama RTX 4060 Ti sekitar 6 jutaan kalau nggak salah ya, versi 8GB. Kalau 16GB-nya mungkin masih 7 jutaan atau 8 juta. Jadi informasi itu saja yang bisa saya berikan. Untuk beberapa PC builder yang ingin mengetahui lebih banyak tentang produk Galaxy, kalian bisa buka di www.galaxy.com. Dan untuk beberapa PC builder, menurut kalian lebih proper mana? Dari RTX 4060 Ti atau langsung lompat ke RTX 4070?